Ya, begitu berzina perempuan dan lakinya, loh kok penak, wah, ketagihan. Kemudian giliran perempuan tadi hamil, laki-lakinya melayu, Mas, saya hamil, wah aku rung siap dik, begini begitu, pokoknya tanggung jawab. Akhirnya setan masuk lagi, wis digugurke wae. Setan itu kalau bujuk rayu manusia itu kalau belum tuntas, belum berhenti, terus begitu sampai betul-betul manusia itu tergelincir dari jalan Allah sampai tuntas. Nah, setelah itu setan tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan riang gembira duwe konco meneh. Setan nggak mau sendirian di neraka, nggak mau dia, maka cari teman sebanyak-banyaknya dari golongan manusia, dinggo ngancani engko ning neraka. Ya, itu bukan hukum karma, yaitu karena perilaku anak perempuannya tadi yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, tidak ngerti agama, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, sehingga bukan lagi Quran yang dijadikan pedoman, namun hawa nafsunya yang dijadikan pedoman. Qurannya dibuang ke belakang. Padahal kalau ini ternyata orang ngaji juga, mestinya sudah ngerti bahwa Nabi kita pernah bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Quran itu pembela yang pasti diterima pembelaannya. Wa makhilun musaddaqun. Quran itu syafi'un musyafa'un, penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun, pembela yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Kalau dia menjadikan Quran itu di depannya sebagai pedoman hidupnya, nah, berarti hawa nafsunya terbuang ke belakang, maka qadahu ilal jannah, Quran akan menuntunnya menuju surga. Wa man ja'alahu wara'ahu, namun bagi siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, artinya yang di depan itu hawa nafsu, saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya menuju neraka. Nah, anak perempuan ini tadi bukan karena karma, ya, namun karena hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Tuhannya bukan Allah lagi, namun Tuhannya berganti menjadi hawa nafsu. Ya, ada lagi. Ada berita di sosial media, ada orang zina lalu hamil kemudian bunuh diri. Saya berkomentar, daripada bunuh diri mending minta dirajam biar dosanya diampuni, karena bunuh diri tidak menghapus dosa. Apakah salah komentar saya tersebut, Ustaz? Yang kedua, Indonesia bukan negara dengan hukum Islam. Jika ada orang yang berzina ingin dihukum rajam atau didera, haruskah datang ke pemerintah atau pengadilan setempat atau bagaimana, Ustaz? Yang pertama, ya, tenan toh, setan itu belum berhenti ngojok-ngojoki manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Berhentinya sampai tuntas. Nah, ini ada yang berzina kemudian bunuh diri. Biasanya apa? Ini hamil, laki-lakinya lari, nggak bertanggung jawab, dia malu, kemudian bunuh diri. Sudah menang setannya. Lantas panjenengan komentar, lebih baik minta dirajam daripada bunuh diri. Lah saya juga berkomentar, lebih baik tidak zina. Lebih baik tidak zina. Nah, bagaimana sudah terjadi? Wong toh ini semua sudah terjadi. Sudah berzina dan sudah bunuh diri. Terus fungsinya komentar jenengan apa? Perlu kita ketahui, ya,
untuk menegakkan hukum rajam itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada saksi perzinahan itu dilakukan. Kalau tidak ada saksi, ya, setidaknya pelaku zina itu mengaku. Bahkan Nabi itu sampai ketika ada yang ngaku zina, beliau itu berpaling sampai 4 kali. Sampai baru mengaku yang kelima atau yang keempat itu baru beliau menanggapi dengan serius. Nah, tadi bunuh diri berarti kan dia memang tidak mengakui, artinya tidak mengakui kesalahannya. Orang yang mengaku zina di zaman Nabi itu ingin dibersihkan dari dosa-dosa adalah orang yang tobat tenan. Dia datang kepada Nabi menyesali dosa-dosanya, ngerti konsekuensinya. Bahwa kalau saya ini sudah menikah, saya berzina, nanti akan ditegakkan hukum rajam. Namun dia meyakini bahwa ini sebagai bentuk tobatan nasuha saya, sehingga di akhirat tidak disiksa lagi. Datang kepada Nabi mengakui penyesalannya, bertobat betul, maka ditegakkan hukum rajam. Maka kita tidak usah komentar sing neko-neko, mending ya. Ya, kalau mending minta dirajam, wong kenyataannya, ya, kenyataannya dia tidak ingin bertobat. Kalau ingin bertobat, tentu dia tidak akan bunuh diri. Meski di negeri kita ini, ya, memang negeri kita tidak berlaku hukum Islam, sehingga tidak bisa diberlakukan hukum rajam di negeri kita ini karena syaratnya ketat. Nah, apakah harus datang ke pengadilan atau bagaimana? Datang ke pengadilan pun tidak akan dikabulkan permintaan untuk dirajam, untuk dicambuk, karena memang hukum di negeri kita bukan hukum Islam. Padahal yang paling adil adalah hukum Islam. Nah, maka apa yang kita lakukan? Sudah bertobat, ya, berhenti, mohon ampun betul kepada Allah, tobatan nasuha. Kemudian ikuti tata cara tobat yang Allah tunjukkan dalam Quran surat Az-Zumar itu ayat 53 sampai 56. Jangan pernah diulangi lagi hingga akhir hayat. Perkara tobat kita diterima atau tidak oleh Allah, yang jelas tata cara tobat, perintah untuk tobatan nasuha segera kita sambut, segera kita tunaikan, bersegera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah. Di samping itu Allah juga berfirman, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, coba diingat itu, taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya itu tidak membaleni, tidak membaleni. Jadi betul-betul berhenti karena hanya mengharap ridha Allah, karena memang ingin bersegera memenuhi seruan Allah, memenuhi perintah Allah. Berhenti, mohon ampun, istighfar kepada Allah terus menerus. Nabi saja istighfar pada Allah minimal 100 kali dalam sehari. Padahal Nabi tidak punya dosa. Nabi itu maksum. Beliau itu meski maksum, tidak punya dosa, setiap hari minimal 100 kali mohon ampun kepada Allah. Nah, kita tentu harus lebih, karena setiap hari kita berdosa, kita tidak maksum. Maka tobat pada Allah dengan tobatan nasuha. Mari dibaca itu. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 8.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, betapa kasih sayangnya Allah pada hamba-hambanya yang beriman, sehingga oleh Allah senantiasa diingatkan oleh Allah. Saking kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, Allah Maha mengetahui hambanya banyak bergelimang dosa. Namun selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa belum berada di kerongkongan, Allah masih buka pintu tobat seluas-luasnya. Dan Allah senantiasa mengingatkan hambanya, termasuk ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hamba Allah yang beriman diingatkan dengan penuh kelembutan oleh Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena kalau taubat nasuha kita lakukan, sangat memungkinkan bagi Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Asa ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Dengan taubatan nasuha itu, maka kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Kalau dosa sudah terhapus, Allah juga tidak enggan untuk memasukkan hamba-hambanya yang dulu bergelimang dosa, kemudian berhenti taubatan nasuha, maka Allah juga tidak enggan untuk memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan itu? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama Nabi. Ya, maka tobat nasuha. Tobat nasuha itu mudah diucapkan di lisan, namun sangat sulit untuk dilakukan kecuali bagi hamba Allah yang hatinya khusyuk, memang betul-betul ingin berhenti dari dosa yang dia lakukan. Ingin berhenti dari dosa, dari kemaksiatan yang terus-menerus dia lakukan. Maka mudah diucap, sulit dilakukan. Hanya bisa dilakukan kalau dalam hatinya ada dorongan keimanan, menyesal betul atas dosa yang pernah dikerjakan. Ya, kalau tadi ditanyakan apakah di Indonesia kita bisa minta rajam, minta hukum cambuk, tidak bisa. Karena hukum di kita, di negeri kita bukan hukum Islam. Nah, mungkin di salah satu wilayah sana ada hukum cambuk.
Dan cambuknya pun juga tidak seperti cambuk yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Jumlahnya mungkin 100 kali, 80 kali. Ada di wilayah Indonesia ini, memang ada yang memberlakukan hukum had atau hukum cambuk itu, namun dia di Aceh ya. Namun tidak 100 kali mungkin, hanya beberapa kali. Ya, karena tidak bisa terus bagaimana? Sudah berhenti, tobat. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali tobat hingga akhir hayat. Ya, ikuti tata cara tobat yang Allah tunjukkan itu di Az-Zumar 53 sampai 56 hingga akhir hayat. Ada lagi?